Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembahasan kita pada pagi hari ini masih berkaitan dengan masalah zakat, di mana di dalam kitabnya dikemukakan Bismillahirrahmanirrahim. Faslun watut fa'uz zakatu, dan diberikan zakat ilal asnafis samaniyati, kepada golongan yang 8. Ilal asnafis samaniyati, diberikan zakat kepada golongan yang 8. Alladzina zakarahumullahu ta'ala fi kitabihil aziz, mereka yang Allah telah menyebutkan akan mereka fi kitabihil aziz, di dalam kitabnya yang mulia. Fi qaulihi ta'ala, di dalam firman-Nya Allah Ta'ala, innamas shadaqatu lil fuqara'i, sesungguhnya zakat itu lil fuqara'i, hanyalah untuk orang-orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, pengurus-pengurus zakat, wal muwallafati qulubuhum, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, wa fir riqabi, untuk memerdekakan budak, wal gharimina, orang-orang yang berhutang, wa fi sabilillah, untuk jalan Allah, wa ibnis sabil, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Tidurnya merem. Wa ila man yujadu minhum, wa ila man yujadu minhum, dan zakat diberikan kepada orang-orang yang didapatkan daripada mereka, yang diberikan kepada golongan yang 8. Wa ila man yujadu minhum, dan zakat diberikan kepada orang-orang yang ditemui di antara kelompok yang 8. Wala yaktasiru ala aqalla min salasatin min kulli sinfin illal amila, tidak diperkenankan memberi zakat kurang dari 3 orang dari tiap-tiap golongan, kecuali kepada pengurus zakat. Ini Imam Syafi'i. Jadi kalau Imam Syafi'i minimal harus 3 yang menerima zakat dari tiap-tiap golongan. Fakir 3, miskin 3, illal amil, kecuali amil. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan kita
kaji pada pagi hari ini. Kemarin kita sudah bahas berkaitan dengan masalah dalilnya. Sekarang kita akan coba lihat kepada penjelasannya, syarahnya. Di dalam kitab syarahnya disebutkan Bismillahirrahmanirrahim wa tudfa'uz zakatu, dan diberikan opo zakat, dan zakat itu diberikan ilal asnafis samaniyati, kepada kelompok yang 8. Ilal asnafis samaniyati, diberikan zakat kepada kelompok yang 8. Alladzina zakarahumullahu ta'ala, yang Allah telah menyebutkan mereka. Mereka ini adalah kelompok yang 8, yang Allah yang maha tinggi, yang mereka Allah yang maha tinggi telah menyebutkan 8 golongan tersebut. Alladzina zakarahumullahu ta'ala, bermula orang-orang itu Allah telah menyebutkan mereka fi kitabihil aziz, di dalam kitabnya yang mulia, fi qaulihi ta'ala, di dalam firman-Nya Allah ta'ala, innamas shadaqatu lil fuqara'i, sesungguhnya zakat, sodakoh di sini maksudnya adalah zakat. Sesungguhnya zakat itu lil fuqara, untuk orang-orang fakir, wal masakini, dan orang-orang miskin, wal amilina, dan amil alaiha, atas zakat, wal muwallafati qulubuhum, dan yang dijinakkan, yang dibujuk hati-hati mereka, wa fir riqab, dan di dalam memerdekakan budak, wal gharimina, dan untuk orang yang berhutang, orang-orang yang berhutang, wa fis sabilillah, dan untuk di jalan Allah, wa ibnis sabil, dan untuk ibnu sabil, ila akhirih, sampai akhir daripada firman Allah. Wa, bermula ini firman Allah, zahirun, sudah jelas, ghaniyun, sudah cukup, anis syarhi, daripada penjelasan. Jadi nggak usah dijelaskan lagi, sudah jelas yang 8 kelompok tersebut, ya. Illa ma'rifatal asnafil mazkurati, kecuali ma'rifat, kecuali mengetahui, pengetahuan daripada kelompok-kelompok yang disebutkan itu, ya, pengetahuan secara detail. Fuqara itu kayak apa, miskin itu kayak apa. Nah, itu yang perlu diketahui, yang perlu diperjelas, sehingga kita bisa melihat kriteria atau standarisasi yang dimaksud dengan fakir, yang dimaksud dengan miskin, amil, dan lain sebagainya. Fal fakiru, maka bermula fakir, fi zakati, di dalam zakat, huwa alladzi la mala lahu wala kasba, yaitu orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki usaha, yaqau mauqian, yang jatuh akan tempatnya, min hajatihi, daripada hajatnya, ya, dia tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki harta benda,
untuk memenuhi hajatnya. Itu adalah fakir. Nggak punya harta, Nggak punya. nggak punya pekerjaan. Amma fakirul ari amma fakirul aroya. Adapun fakir aroya, bahwa maka bermula fakir aroya man la nakda biyadihi, seseorang yang tidak memiliki uang sama sekali. Tidak memiliki uang sama sekali, itu fakir aroya. Ya. Jadi orang fakir itu sekali lagi tidak memiliki pekerjaan, Nggak punya uang. tidak memiliki harta. Nah, ada lagi fakir aroya, Yang sakit. fakir yang sama sekali tidak memiliki uang, biyadihi, di tangannya nggak ada, dia nggak punya uang. Nah, ya kita bisa bayangkan tuh Pak Eman, fakir tuh begitu, nggak punya kerjaan, nggak punya Kaki juga sakit. uang, harta. Nah, orang seperti itulah yang disebut dengan Fakir. fakir. Wal masakin, dan bermula wal miskinu, dan bermula miskin, man qadaro ala malin au kasbin, seseorang yang memiliki kesanggupan atas harta dan pekerjaan. Dia punya harta, dia punya pekerjaan. Yaqa'u kullu minhuma, yang jatuh tiap-tiap dari keduanya, dari harta dan pekerjaan itu, maukian akan tempatnya, min kifayatihi, daripada kecukupan, wala yakfihi, akan tetapi tidak mencukupinya. Dia punya pekerjaan, dia punya harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akan tetapi enggak cukup, akan tetapi tidak cukup. Kaman yahtaju ila asyarati darohima, seperti seseorang yang membutuhkan 10 dirham, wa indahu sab'atun, dan dia hanya memiliki di sisinya 7 dirham. Dia punya harta, dia punya pekerjaan, kebutuhan hidupnya adalah 10 dirham, tapi dari harta dan pekerjaannya dia hanya bisa memenuhi 7 dirham, berarti kurang 3 dirham. Nah, itulah yang disebut orang-orang miskin. Wal amil, dan amil, manis ta'malahu imamu, yaitu orang yang imam yang telah menunjukkan kepada dia untuk menugaskannya ala ahdi sodakoti, atas mengambil zakat, ya. Wadab iha limustahikiha, dan memberikan zakat kepada yang berhak. Jadi amil itu mengumpulkan zakat dan juga membagikan zakat kepada orang-orang yang berhak. Ya. Diambil zakat itu dari orang-orang muzaki, kemudian disebarkan, diberikan kepada mustahik. Wal mualafatu qulubuhum, kemudian zakat itu adalah untuk orang yang dibujuk hati-hati mereka. Wahum arba'atu aksamin, dan mereka mualafatu qulubuhum itu terbagi arba'atu aksamin, 4 kelompok, terbagi ke dalam 4 kelompok. Ahaduha, satu di antara 4 kelompok, mualafatul muslimin, yaitu mualaf muslim. Wa huwa man aslama, mualaf muslim itu adalah orang yang telah masuk Islam, wa niyatuhu dha'ifatun,
tapi niatnya masih lemah. Niatnya masih lemah. Bisa menjalankan saya. Fayu'ta lampu, maka dibujuk, ya, dibujuk hatinya bidaf zakati lahu, dengan memberikan zakat kepada mualaf muslim yang tadi. Wa baqiyatul aksami, dan sisa daripada kelompok-kelompok mualaf tadi kan ada 4, yang kita bahas baru 1, mualaf muslim. Sisanya wa baqiyatul aksami, dan sisa daripada kelompok-kelompok itu maskuratun, adalah telah disebutkan fil mabsutati, di dalam kitab yang panjang lebar. Ya, jadi nanti di dalam kitab-kitab yang panjang lebar lagi pembahasannya. Kalau memang kita dikasihkan umur yang panjang, sehat badan, sehat jasmani dan rohani, kita akan menemukan itu 3 kelompok lagi. Mudah-mudahan Allah kasih kita umur panjang, tetap istiqomah dalam rangka majelis taklim. Jadi ada 3 kelompok lagi dari mualaf yang telah disebutkan di dalam kitab-kitab yang panjang lebar. Wa fir riqabi, dan zakat dikeluarkan untuk riqab, memerdekakan budak. Wahum al-mukatabuna, yaitu budak mukatab, katabatan sahihatan, kitabah yang sahih. Amal mukatabu kitabatan fasidatan, adapun budak mukatab kitabah yang rusak, fala yu'ta min simil mukatabina, maka tidak diberikan dari bagian mukatab. Jadi dalam saat ini kan memang perbudakan sudah tidak ada. Mungkin inilah salah satu kelompok yang memang tidak dikeluarkan. Kalau kemarin ditanyakan bagaimana dengan pembantu, pembantu mah asisten rumah tangga, bukan budak. Jadi budak itu saat ini memang sudah ditiadakan di seluruh dunia, memang sudah tidak ada perbudakan. Nah, kelompok inilah yang mungkin tidak diberikan, tidak dikeluarkan zakatnya karena memang ketiadaan perbudakan. Wal gharim, dan orang yang berhutang ala salasati aksamin. Wal gharim ala salasati aksamin, dan orang yang berhutang terbagi atas 3 kelompok. Ahaduha, satu di antara 3 kelompok, manistadana dainan, yaitu orang yang berhutang akan suatu hutang, litaskini, untuk mendamaikan, untuk menenteramkan, fitnatin, satu fitnah, baina ta'ifataini, di antara 2 kelompok, fi kitalin, di dalam satu pembunuhan, lam yazhar, yang tidak jelas, qatiluhu, siapakah pembunuhnya, yang tidak jelas siapakah pembunuhnya. Jadi ada satu pembunuhan yang gak jelas nih, pembunuhnya siapa. Akhirnya timbul satu bentrokan. Di dalam pembunuhan itu kan ada diat segala macam, ada diat segala macam. Maka mungkin orang yang keluarga korban minta pertanggungjawaban, mungkin berupa diat. Akan tetapi tidak mampu nih orang yang dituduh, keluarga yang dituduh. Maka ada seseorang, ya, kemudian membayarkan diat itu. Nah, diat sendiri dia tidak punya duit, dia berhutang kepada orang lain. Dia ngebayarin tapi juga dia berhutang kepada orang lain. Nah, itulah gharim yang seperti itu. Karena apa? Hutangnya dia untuk mendamaikan antar 2 kelompok yang saling berseteru.
Ya. Mendamaikan dua kelompok yang saling berseteru, maka dia gunakanlah hartanya sampai dia berhutang agar dua kelompok ini adem, tentrem, damai, tidak berseteru kembali. Fatah maludinan, maka lalu dia menanggung hutang. Bisabab bizalika, dengan sebab yang demikian itu, fayuqda dainuhu, maka dibayarkan hutangnya itu, min sihmil gharimin, dari bagian gharim, dari bagian berhutang, orang yang berhutang. Ghaniyan kana au fakiran, apakah dia itu orang kaya ataupun orang miskin, tetap diberikan. Dia orang kaya, tetap diberikan. Ya. Iya. Dia berhutang karena mensejahterakan, mendamaikan dua kelompok yang berseteru, tapi dia kaya, tetap diberikan. Ya, maka dikemukakan ghaniyan kana au fakiran, apakah baik dia orang kaya atau orang fakir, apalagi orang fakir, ya, tetap diberikan. Wa inna ma yutal gharima inda baqai ad-daini alaih, dan sesungguhnya dibayarkan gharim ketika tetap hutangnya tersebut atasnya. Jadi dia berhutang, tetap ada punya utang tuh, tetap dia punya utang yang memang ditanggung. Nah, itu yang dibayarkan selama hutangnya itu tetap atas dirinya. Fa inna adahu, maka jika dia telah membayarnya, mimmalihi, daripada hartanya, au dab'ihi, atau membayarnya ibtidaan, memulai, lam yu'ta min sihmil gharib, maka tidak diberikan dari bagian gharib jika memang dia sudah melunasinya. Artinya dia memang sudah tidak punya utang. Ya, mungkin yang membayarkan itu adalah orang kaya, berarti kan dia memang sudah tidak ada lagi utangnya. Maka ketika utangnya itu sudah dilunasi, sudah dibayarkan, maka tidak dikeluarkan lagi dari harta zakat. Jadi yang tadi yang dikeluarkan manakala hutang itu masih ada padanya, masih tetap ada padanya. Wa baqiyatu aqsamil gharimina, dan bermula dan yang sisa daripada kelompok bagian gharim, fil mabsusati, maka dibahas di dalam kitab yang panjang lebar. Jadi tadi kita gharim terbagi 3 kalau enggak salah. Yang kita bahas baru 1. Ada 2 lagi yang tidak dibahas, dan itu dibahas pada kitab-kitab yang panjang lebar yang lain. Sekali lagi mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, sehat walafiat, sehingga kita bisa lagi mengkaji kitab-kitab yang panjang lebar. Jadi masih banyak, ya Pak Emang ya. Yang kita bahas dunia Islam, khasanah keilmuan Islam itu masih banyak. Makanya nggak ada ceritanya orang selesai belajar agama, nggak ada ceritanya. Tafsir aja udah ribuan kitab tafsir, ratusan, fikih juga. Ini yang baru kita bahas adalah fikih mazhab Imam Syafi'i. Belum kita menyinggung Imam Hambali, Hanafi, Maliki dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita ini jangan merasa sok pinter. Ya, jangan merasa sok pintar, karena masih banyak khasanah keilmuan tentang agama yang belum kita bahas. Makanya tadi saya bilang mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa membahas kitab-kitab yang panjang lebar
berikutnya. Wa amma sabilullahi, dan adapun sabilillah, fihi maka bermula mereka sabilillah al-ghuzatu, yaitu orang yang berperang. La sahmalahum, yang tidak ada bagian untuk mereka, fi daiwanil murtazikoti, di dalam buku gaji. Jadi mereka ini berperang nggak dapat gaji. Iya. Jadi ada dua kelompok tuh orang yang berperang. Yang pertama dapat gaji, yang kedua yang tidak dapat gaji. Dia sukarela berperang. Balhum mutatawwa'una, akan tetapi dia berperang karena Allah. Bil jihad, dengan jihad. Dia sukarela, dia kagak digaji. Sekali lagi, peperangan dalam hal ini ada yang digaji dan ada yang tidak digaji. Jadi yang dikeluarkan adalah orang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji. Dia memang berperang lillahi ta'ala, bil jihad, dengan jihad. Wa amma sabilullahi, dan adapun sabilillah, fahum maka bermula mereka al-ghuzatu, yaitu orang yang berperang, alladzina la sahma lahum, yang mana mereka tidak ada bagian untuk mereka, fi daiwanil murtaziqati, di dalam buku gajian, di dalam buku gaji. Balhum, akan tetapi mereka berperang, mutatawwa'una bil jihadi, mereka berperang karena Allah dengan jihad. Wa amma ibnu sabil, dan adapun ibnu sabil, bahwa maka ibnu sabil tersebut may yunsiu safran, yaitu orang yang memulai perjalanannya min baladi zakati, dari negeri zakat, au yakuna mujtazan bi baladiha, atau orang yang melewati negeri zakat. Dia kehabisan ongkos, misalnya dia kehabisan dana dalam perjalanannya dari negeri zakat atau yang melewati negeri zakat. Wa yustaratu, dan disyaratkan fihi, di dalam ibnu sabil, al hajatu, yaitu perginya, safarnya karena hajat, entah itu silaturahmi atau menuntut ilmu. Wa adamul maksiati, dan perginya bukan karena maksiat. Jadi perginya itu karena ada hajat, memang suatu kebutuhan, bukan karena untuk melakukan maksiat. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi yang kita bahas, akan tetapi karena waktu mungkin ya, insyaallah kita bahas nanti atau besok. Sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita umur yang panjang, sehat walafiat, ya, sehingga kita bisa mengkaji khasanah keilmuan yang berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu belum pernah dibahas, sudah kita